Semuanya, halo Bu Amel, kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan tentang Tri-Gorgeous Dam. Anggota dari kelompok 5 yaitu ada Dorothy Gisley, Korni, dan Ruth Lydia. Mari kita masuk ke presentasinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Tri-Gorgeous Dam. Bendungan Tri-Gorgeous Dam adalah bendungan gravitasi hidroelektrik yang terletak di Sungai Yangtze, kota Chongqing di distrik Jilin, Yixiang, Provinsi Hubei, Tiongkok. Bendungan ini pada awalnya direncanakan oleh Sun Yat-sen dalam The International Development of China pada tahun 1999. Ia menyatakan bahwa bendungan yang mampu menghasilkan 30 juta tenaga kuda ini mungkin dapat dibangun di hilir dari 3 ngarai atau yang lebih sering kita sebut dengan Tri-Gorgeous Dam. Dan pada akhirnya konstruksi ini mulai dibangun pada tanggal 14 Desember 1994 dan selesai pada tanggal 30 Oktober tahun 2008. Pada saat itu, proyek ini adalah proyek raksasa terbesar di Tiongkok. Dan pada tahun 2014, bendungan ini dapat menghasilkan 98,8 terawatt per jam dan memiliki rekor dunia. Tetapi rekor ini digeserkan oleh bendungan Itaipu pada tahun 2016 yang menghasilkan 103,1 terawatt per jam. Lalu bendungan Tri-Gorgeous Dam ini memiliki proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia dengan memiliki 34 generator. Selanjutnya, biaya yang digunakan untuk membangun Tri-Gorgeous Dam ini menelan biaya sebesar 200 miliar yuan atau setara dengan 28,6 miliar US$. Lalu kita akan membahas tentang konstruksi dari bendungan ini. Bendungan ini memiliki panjang 2.335 meter atau setara dengan 7.661 kaki dan tinggi maksimum 185 meter di atas permukaan laut atau setara dengan 607 kaki. Materi yang digunakan untuk membangun Tri-Gorgeous Dam ini adalah beton, baja, dan tanah. Material yang digunakan adalah 28 meter kubik beton. Ini digunakan terutama untuk bagian dari dinding bendungan. Lalu menggunakan 463.000 ton baja atau setara dengan membangun 63 menara Eiffel dan 102.600.000 meter kubik tanah. Selanjutnya, dinding beton ini memiliki tinggi 181 meter di atas dasar batu dan panjang 29 meter. Lalu memiliki tebal dinding bagian bawah 1 meter dan bagian atas 40 meter. Bendungan ini didesain dengan struktur beton yang dalamnya diisi dengan pasangan batu kali dan dilengkapi dengan metode lift up. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan. Jadi di sini terdapat gambar struktur bendungan Tri-Gorgeous Dam atau bendungan 3 ngarai. Yang pertama itu spillway. Apa sih spillway? Spillway itu merupakan sebuah struktur bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelewatan pelimpahan air yang nantinya akan diteruskan. Fungsi banjir itu untuk mencegah banjir agar ketinggian airnya tidak melebihi batas yang dapat menyebabkan bangunan bendungan itu rusak. Terus pada saat normal, pintu air bendungan itu mengeluarkan air secara teratur untuk digunakan sebagai pembangkit listrik dan suplai air. Spillway yang dimiliki oleh bendungan ini sepanjang 483 meter dan kapasitas pembuangan maksimumnya sebesar 116 meter kubik. Yang kedua, ada pembangkit listrik kiri dan kanan. Dua pembangkit ini mengapit spillway. Dia dapat menampung 66 set generator dengan kapasitas 700 MW. Pembangkit listrik yang sebelah kiri itu panjangnya 643,6 meter dan yang sebelah kanan panjangnya 584,2 meter. Jadi total kapasitas listrik yang dimiliki bendungan ini adalah 84,7 tetrawatt per jam.
Yang ketiga, pembangkit listrik utama. Jadi dia itu dapat menampung 6 unit generator dengan kapasitas 4.200 MW. Yang keempat, pengangkutan kapal. Dia menggunakan mekanisme pengangkat vertikal satu langkah yang mampu membawa kapal penumpang maupun kapal kargo seberat 3.000 ton sekaligus. Yang kelima, kunci kapal sementara. Dia dibentuk pada saat proses pembangunan konstruksi bendungan dengan ruang efektif. Yang keenam, kunci kapal permanen. Dia dirancang dengan pola dua arah yang mampu melewati armada tongkang seberat 10.000 ton. Dan terakhir, yang ketujuh, situs dam. Dia lokasinya di Sandopin, membawa banyak keuntungan. Yang pertama itu, dia itu memiliki batuan kristal yang kokoh. Kondisi geologi itu bagus untuk proyek hidrolik. Lembah sungai di Sandopin luas, terus permeabilitas massa batuan dan lapisan lapuknya juga ideal. Tidak ada struktur geologi yang berpotensi merusak bendungan tersebut. Terus aktivitas seismiknya kecil dan jarang terjadi. Next, di sini ada dua gambar. Yang pertama, cara kerja PLTA. Saya akan menjelaskan cara kerja PLTA. Yang pertama itu air masuk ke sungai atau waduk, biasa disebut juga dengan tandonke turbin, melalui suatu alat yang dinamakan penstock. Kemudian ada suatu katup yang masuk ke headratch di tunnel yang berfungsi untuk menghentikan aliran tersebut. Kemudian energi yang dihasilkan air mampu menggerakkan turbin dan menghasilkan energi gerak yang dikonversikan menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Kemudian energi listrik tersebut ditransfer dengan alat yang dinamakan main transformer supaya sesuai dengan kapasitas dari transmission line yang meliputi tegangan, daya, yang kemudian nanti dialurkan ke rumah-rumah warga. Terus di gambar sebelahnya itu generator turbin. Generator tersebut mulai beroperasi pada tanggal 10 Juli 2003 untuk pertama kalinya. Dan terdapat 32 generator turbin yang dioperasikan dengan masing-masing kapasitas 700 MW. Selain sebagai pembangkit listrik, Georges Dam ini juga berfungsi sebagai irigasi bagi daerah pertanian yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, manfaat dan dampak akan dijelaskan oleh Dorothy. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat dari bendungan Georges Dam. Jadi beberapa manfaatnya itu, yang pertama pengendalian banjir. Jadi alasan utama bendungan ini itu dibuat supaya bendungan ini bisa mengendalikan banjir yang terjadi di Tiongkok. Karena sebelumnya sudah terjadi 5 kali banjir dan menewaskan sebanyak 327.394 jiwa. Dia menghancurkan 3 juta hektar lahan pertanian dan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Dan banyak kerugian yang terjadi, terutama kerugian materi. Jadi diharapkan dari pembangunan bendungan ini itu bisa mengatasi kerugian di negara Tiongkok. Yang kedua adalah clean energy production. Clean energy production adalah sumber tenaga yang bisa menghasilkan daya, dan penghasilan daya ini itu tidak mempengaruhi alam. Misalnya tidak menimbulkan efek rumah kaca. Karena tidak menimbulkan efek rumah kaca, maka pemanasan global pun dapat dikurangi. Clean energy ini menghasilkan daya dengan kapasitas sebesar 22.500 MV. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi. Kerugian yang terjadi sebelumnya itu dapat dihindari dengan pembangunan bendungan Three Georges Dam ini. Selain itu, pembangkit listrik pun bisa membuat pertumbuhan ekonomi di masyarakat Tiongkok.
Selanjutnya itu juga kapasitas pelayaran meningkat dan juga Samudra Pasifik ke Cina itu bisa membuat pasar baru itu terbuka karena adanya akses perdagangan. Selanjutnya adalah transfer teknologi. Transfer teknologi itu merupakan proses pemindahan kemampuan pengetahuan teknologi yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Jadi penggunaannya itu dapat menjadi produk jasa baru yang produsennya dapat memperoleh keuntungan. Pembangunan bendungan ini itu banyak sekali melibatkan vendor dari negara-negara Eropa dan mereka itu berhasil memproduksi steam generator turbin yang diproduksi di Cina. Next. Selain manfaat dari bendungan Three Gorges Dam, bendungan ini juga memiliki dampak. Yang pertama itu dampak sosial dan budaya. Jadi proyek ini itu sudah mencatat pengungsi lebih dari 1,2 juta jiwa karena lahan yang diperlukan untuk pembangunannya itu sangat besar. Jadi pemukiman yang sebelumnya telah dibangun di daerah ini itu terpaksa harus dihancurkan untuk lahan dari pembangunan bendungan ini. Selain itu juga reservoir sepanjang 600 km itu menyebabkan tenggelamnya banyak bangunan bersejarah dan artefak-artefak yang telah ada sejak 8.000 tahun yang lalu. Jadi bangunan-bangunan yang bersejarah ini tuh tidak bisa lagi ditemukan karena telah tenggelam akibat pembangunan bendungan ini. Yang kedua selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi lumpur pada hulu bendungan dapat mengakibatkan berkurangnya efisiensi pembangkitan listrik. Jadi teknologi ini tuh mengurangi 30-60% sedimentasi di hulu bendungan sehingga bagian hilir sungai masih tersuplai oleh unsur-unsur hara yang terkandung dalam lumpur sungai. Selanjutnya adalah kekeringan di hilir sungai. Kesuksesan dari proyek ini dinilai sangat berguna bagi masyarakat namun juga menyebabkan masalah, yaitu menimbulkan kekeringan di pusat dan timur Cina. Jadi pada bulan Januari itu Cina melaporkan bahwa level permukaan sungai Yangtze, tempat di mana bangunan dibuat, mencapai tingkat terendah dalam 142 tahun terakhir, sehingga menyebabkan lusinan kapal terdampar karena kekeringan di Provinsi Hubei dan Jiangxi. Selanjutnya adalah ancaman biodiversity. Jadi di mulut sungai Yangtze itu, di sungai di mana bendungan itu ini dibuat, mengalami kekurangan air. Jadi otomatis air tawar yang berarti bahwa air laut di Laut Cina itu merangkak lebih jauh ke arah hulu. Gilirannya menyebabkan peningkatan jumlah ubur-ubur bersaing untuk mencari makan dengan ikan-ikan sungai dan mengkonsumsi telur dan larva ikan yang ada di sungai, sehingga mengancam populasi aslinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Jadi saya mau bertanya terkait tentang penjelasan Saudari Amy, yaitu pengertian lift dan fungsi kapal itu apa ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Jadi, fungsi dari lift kapal ini adalah mesin untuk mengangkut kapal yang berada di dalam ketinggian air yang berbeda. Kegunaan alat ini yaitu untuk memindahkan badan kapal dari jalur satu menuju ke jalur yang mempunyai jalur yang berbeda, yaitu lebih tinggi dari permukaan. Terima kasih dari saya. Terima kasih jawaban dari Saudari Amy. Saya juga mau bertanya terkait dengan penjelasan Saudari Ruth. Jadi kegunaan generator itu pada bendungan Tiga Ngarai apa?
Iya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dorothy. Generator yang ada di Bendungan Tiga Ngarai itu ada generator utama sama generator pendukung. Nah, generator utama itu memiliki kapasitas 7.000 watt. Terus terdapat 2 generator pendukung. Pendukung dengan kapasitas 50 megawatt. Tadi yang kapasitas utama itu 700 megawatt. Terus fungsinya sendiri itu dia itu berhubungan dengan turbin. Terus dia itu memanfaatkan pertukaran turbin supaya bisa menghasilkan energi listrik AC. Nanti energi itu akan dikirim ke rumah-rumah warga. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih jawaban dari Saudari Ruth Litiawati. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.